Oke ya, jadi ini adalah alasanku ya kenapa aku lebih milih kamera mirrorless ketimbang DSLR. Hey, yo back again to my channel in the Genius bersama saya. Jadi video kali aku mau jelasin kalian kenapa aku itu lebih milih kamera mirrorless ketimbang DSLR. Jadi buat kalian yang baru bergabung channel ini ya so thank you banget, dan buat kalian yang nonton video ini please jangan di skip videonya. Karena apa? Karena kalau kalian skip videonya itu kalian nggak akan bisa ngedapatin detail demi detail apa yang aku omongin gitu ya. Jadi kalian bakal salah kaprah, salah tanggap gitu ya. Nanti kalian malah beranggapannya lain gitu loh kalau kebanyakan skip gitu ya. Jadi tonton sampai habis. Oke, jadi ini sih menurut alasan dan pendapatku aja ya, kenapa aku lebih milih kamera mirrorless ketimbang DSLR. Jadi bukan berarti aku lebih mengutamakan mirrorless ya, tapi buat kalian para pengguna DSLR ya nggak apa-apa sih ya, nggak apa-apa, silahkan lanjutin aja apa yang mau kalian pakai. Dan jadi pendapatku itu kenapa aku memilih kamera mirrorless ketimbang DSLR. Jadi gini nih, alasanku itu ya karena kalian tahu sendiri kan kamera mirrorless itu setengah kali lebih kecil daripada kamera DSLR. Jadi kameranya itu kan agak kecil, baru ringan, compact, ringkas, enak kalau buat dibawa kemana-mana. Kalau aku juga mau pergi nge-explore keluar luar itu aku juga nggak harus bawa tas yang gede-gede banget, nggak harus bawa tas-tas gunung-gunung gitu. Aku cukup bawa tas kecil aja yang kira-kira cuma muat satu kamera, dua lensa, udah itu doang. Kalau aku mau ngadain sesi-sesi ngomong-ngomong di luar juga aku paling cuma bawa micro clip on doang, udah selesai. Udah itu doang, simple banget. Dan tas yang berukuran kecil itu juga udah masuk gitu loh. Aku nggak harus bawa tas-tas besar. Oke, itu ya. Jadi yang selanjutnya ini kenapa lagi aku seneng pakai mirrorless ketimbang DSLR. Terus kalau seandainya aku nih mau ngambil momen di tempat-tempat ramai nih, di tempat-tempat entah itu festival atau itu pasar malam atau apalah tempat taman-taman yang mungkin pengunjungnya itu banyak gitu ya. Kalau ini menurut pendapatku pribadi aja sih ya. Kalau aku pakai DSLR itu kalau bawa ke tempat-tempat ramai itu orang itu beranggapannya itu, oh itu ada reporter, oh itu ada kameramen, oh itu ada anak videografi, oh itu ada anak fotografi, motret-motret begini-begini. Jadi nggak enjoy aja gitu. Nah di tengah-tengah aku lagi fokus mau ngambil momen, terus dengar orang-orang ngomong-ngomong begitu atau diperhatikan sama orang, jadi ya kesannya kayak kayak nggak bisa fokus aku buat ngambil momennya gitu loh. Dan alasan aku pakai alasan aku pakai mirrorless itu adalah karena kalau aku mau ngambil momen di tempat-tempat ramai itu nggak bikin daya tarik orang gitu loh. Jadi orang itu ngelihatnya apa ini foto-foto biasa aja, kameranya juga kecil doang. Nah, jadi orang anggapannya kan begitu. Jadi orang nggak terlalu fokus memperhatikan aku. Jadi akunya juga bisa lebih fokus dan enjoy dalam hal pengambilan gambar di tempat-tempat kayak gitu. Oke, jadi kalau untuk poin yang kedua itu kenapa aku senang pakai mirrorless. Jadi kamera mirrorless ini sekarang sudah mulai kian berkembang, dan orang yang pakai kamera mirrorless pun juga udah mulai banyak gitu ya. Dan tentunya produsen-produsen elektronik itu nggak tinggal diam. Mereka itu memanfaatkan gitu ya momen-momen yang kayak gini. Jadi sekarang itu banyak banget ya orang itu sudah jual aksesoris kamera mirrorless ya, yang udah banyak gitu loh, yang nggak kayak dulu. Contohnya ya sekarang nih, kalau aku kan pakai kamera mirrorless ini, dan sekarang kan sudah ada alat adapter untuk menghubungkan lensa DSLR ke kamera mirrorless gitu kan, kayak apa sih, sejenis kayak adapter gitu ya. Oke ya, itulah adapter pokoknya. Jadi itu kan memudahkan kami lagi para para pemakai mirrorless itu nggak apa ya, nggak harus buang-buang duit banyak gitu ya, nggak harus ngeluarin budget besar. Jadi contohnya kayak gini, seandainya nih, aku kan pakai mirrorless ini. Kalau kita seandainya nih punya lensa DSLR gitu kan, ya sejenis, sayang gitu kan kalau nggak kepake gitu kan. Lensa seandainya harganya mahal ini cuman nggak kepake karena udah kita punya mirrorless,
Ya daripada kita beli lensanya lagi buat mirrorless, ngabiskan budget jutaan lagi buat beli lensa, jadi ya aku tinggal beli adapternya aja sih, adapter dari kamera mirrorless, pasang adapter, terus adapternya ini bisa kita hubungkan ke lensa DSLR. Jadi itu sangat apa ya, sangat memudahkan juga sih untuk buat perkembangan zaman di tahun sekarang. Jadi kita bisa lebih efisien dan fleksibel lagi. Jadi gitu ya untuk pemakaian lensa, dan sebenarnya banyak banget sih aksesoris-aksesorisnya lagi. Aksesoris-aksesoris dari kamera mirrorless itu ya yang bikin memudahkan kinerja kita. Jadi ya kalau ku bilang sih ya, sekarang tuh udah era-eranya kamera mirrorless sih kalau ku bilang. Jadi ya itu sudah banyak aksesoris-aksesoris yang tersedia untuk kamera mirrorless. Dan selain simple, kecil, ringkas, ringan dan enak dibawa kemana-mana, fungsinya pun juga sudah hampir menyamai seperti kamera DSLR. Jadi ya buat kalian yang mau bikin project-project profesional cuman pakai kamera mirrorless itu, jelas kalau aku bilang bisa banget. Nah, terus poin selanjutnya kenapa aku senang pakai kamera mirrorless? Ya ini sebenarnya kembali ke kebutuhan lagi ya sebenarnya. Jadi alasan aku itu pakai mirrorless lagi, eh seperti namanya mirrorless gitu kan. Kamera mirrorless tanpa kaca. Jadi kamera ini kita bisa langsung lihat hasilnya. Beda kayak kamera DSLR yang ada kacanya, yang kacanya harus dipantulkan lagi dan kita nggak bisa lihat hasil akhirnya gitu kan. Kalau kita pakai mirrorless kita langsung bisa lihat hasil akhirnya gitu loh. Ya contohnya tadi yang seperti aku bilang di poin-poin sebelumnya, kalau mau ngevlog itu bener-bener enak banget, kita langsung bisa lihat hasilnya. Oh iya hasilnya begini nih, gambarnya begini nih. Ya namanya juga mirrorless ya tanpa kaca. Jadi ya itulah kelebihannya lagi kamera mirrorless, karena dia tanpa kaca dan kita bisa langsung lihat hasilnya. Ya lebih fleksibel sih ya kalau aku bilang. Dan adanya lagi fitur-fitur yang bisa di flip itu bikin kalau kita bikin konten-konten sendirian itu lebih fleksibel. Jadi kita nggak harus butuh kameramen, nggak harus butuh teman yang jagain kamera di sana. Bener nggak sudah ini sudah lurus nggak, begini nggak, angle-nya sudah pas nggak. Karena layarnya bisa di flip itu, jadi kita bisa kontrol sendiri kameranya. Oh ini di sini kurang cahaya, di sini kurang apa, di sini kurang miring atau gimana, kita bisa kontrol sendiri sih. Itu salah satu eh bukan keunggulan sih, kesukaanku kenapa aku lebih milih pakai kamera mirrorless ketimbang DSLR. Jadi ini bukan membandingkan bahwa kamera mirrorless itu lebih baik daripada DSLR. Semua tuh kembali lagi kepada kebutuhan kita untuk produksi video atau foto, kita mau pakai DSLR ataupun mirrorless. Ya itu terserah kalian, itu hak-hak kalian. Dan budget-budget duit pun juga itu duit kalian. Cuman aku di sini menekankan kenapa aku pakai DSLR ya karena itu. Karena banyaknya hal-hal ringkas yang bisa kita lakuin gitu loh, yang kita nggak harus bawa tas berat-berat, bawa tas gede-gede, terus nggak harus digantung di leher berat-berat gitu kan. Terus kita nggak tahu nih hasilnya gimana nih, bagus atau enggak ini. Karena dia nggak bisa di flip kan, rata-rata kan kalau DSLR kan nggak bisa di flip tuh layarnya tuh kan, ya sangat memudahkan kita gitu ya untuk membuat konten-konten sendiri ya. Oke, jadi sekian dulu video dari saya ya. Jika mungkin ada kata-kataku yang kurang harus yang kurang atau yang belum kusampaikan, kalian bisa komen aja di bawah. Dan sekali lagi aku ini nggak bilang mirrorless lebih baik, tapi ini adalah berdasarkan suatu kebutuhan doang ya. Oke. Jadi ya mungkin itu dulu ya yang aku sampaikan di video kali ini. Jika kalian ada yang mau tanyakan, kalian bisa komen aja di bawah atau buka di deskripsi, kalian bisa DM aja IG ku tuh ada.
Dan mungkin sekian dulu video dari saya and see you, bye.